Hey guys, Samsung Galaxy M14 5G. Dengan tagline nggak ada matinya emang beneran tepat kali ini. Setelah tahun lalu Samsung mengeluarkan seri M13 yang cuman menggunakan baterai 5000 mAh, kali ini M14 5G ditopang baterai 6000 mAh dan menggunakan prosesor yang irit daya yaitu Exynos 1330. Dan setelah seminggu lebih saya pakai memang sungguh membuktikan kalau si Samsung Galaxy M14 5G ini tuh irit banget. Penasaran seberapa awetnya dan gimana performanya dari chipset Exynos 1330? Tonton videonya sampai habis ya. Memang kalau bicara Samsung M series itu harus mulai dari performanya. Menggunakan SoC Exynos 1330 5nm berkekuatan octa-core up to 2,4 GHz, serta untuk unit yang saya pegang ini punya RAM 6GB serta storage 128GB. Dengan hardware seperti itu, kira-kira teman-teman bisa nebak nggak berapa Antutunya? Coba pause dulu dan tulis di kolom komen. Oke, sudah. Sebelum saya kasih tahu benchmarknya, kita mulai dari gaming testnya. Seperti biasa, game yang enteng dulu Mobile Legends. Settingannya baru kebuka grafik high dan refresh rate high. Secara gameplay masih aman banget, touchscreen aman, nggak ada lag-nya walau saya pakai skin yang meriah sekalipun. Terasa stabil FPS-nya. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 4% dengan suhu naik di 41 derajat Celcius. Nah, lanjut di game kedua tentu PUBG Mobile. Seperti kebanyakan chipset Samsung yang dulu-dulu, kalau baru pertama kali keluar gini, pasti belum bisa optimal. Jadi di sini cuma bisa dapat settingan smooth hack saja. Karena cuma dapat settingan segitu, jadi FPS-nya cuma mentok di 30 FPS dengan masih ada frame drop-nya tapi tipis banget. Gyronya smooth karena sudah pakai hardware, touchscreen-nya juga responsif. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 6% dengan suhu naik ke 40 derajat Celcius. Game ketiga yang paling berat ya jelas Genshin Impact. Defaultnya hanya dapat di low, tapi kami tes di low 60 FPS. Namun secara gameplay nggak bisa tuh dapat 60 FPS, hanya mentok di rata-rata 30 FPS saja dengan beberapa kali frame drop sampai di 22 FPS. Namun masih playable banget, skill animasi bisa ditampilkan dengan apik, walau emang terus terasa hangat. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 10% dengan suhu naik ke 45 derajat Celcius. Terus ke benchmarknya sekalian ya, mulai dari Antutu 9, skornya bisa dapat 410 ribuan. Gimana? Tadi udah ada yang nebak belum? Dan bener nggak tebakannya? Dimana ini tuh skor yang cukup tinggi untuk smartphone 2 jutaan. Terus di Geekbench 6, angka single core-nya di 967 dan multicore di 2074. Lalu di 3D Mark Wildlife, overall score di 1392, average FPS di 8,30 dengan stability 99,4%. Yang bisa kita simpulkan kalau emang si chipset Exynos 1330 ini tuh stabil di performa dan masih mampu menangani game dengan baik. Apalagi baterainya tuh 6000 mAh ya. Jelas bikin makin betah buat main game. Ketika saya tes di PC Mark baterai life aja bisa dapat 17 jam lebih. Dan ketika nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 6%. Saya pikir Galaxy M14 5G ini tepat kalau kamu yang suka kerja di lapangan karena irit banget baterainya. Dan tentu ngecasnya pun juga lumayan cepat, support 25 watt fast charge, dimana nanti di pembeliannya kamu bakal dapat adaptor charger 25 watt secara terpisah. Nah, performa secakep itu, baterai segede 6000 mAh bikin bodinya terasa sedikit bulky. Ya, jelas lah ya, gimana enggak? Masa mau 6000 mAh dengan bodi tipis? Tapi saya nggak merasa kalau bodinya yang sedikit tebal ini mengganggu. Karena kenyataannya dalam genggaman saya masih nyaman aja. Beratnya pun juga masih wajar kayak smartphone pada umumnya. Palingan yang sedikit kurang serk cuman di bagian finishing back case yang glossy ini. Karena kalau nggak dikasih case bakalan banyak ninggalin bekas sidik jari dan agak licin ya. Jadi saran saya kalau kamu beli Samsung Galaxy M14 5G langsung beli juga case-nya. Desainnya sendiri menurut saya juga cakep, simple dengan setup triple kamera yang tanpa bingkai apapun. Frame-nya juga melengkung jadi lebih ergonomis dan masih ada port audio jack kalau kamu masih menggunakan earphone kabel. Slot SIM card pun disediakan triple slot, 2 untuk SIM card dan 1 untuk memori eksternal yang bisa kamu isi sampai 1 TB. Terus untuk ke bagian depan layarnya nggak begitu spesial untuk sebuah smartphone Samsung. Layar berukuran 6,6 inch PLS ini punya produksi warna yang cukup bagus.
Tingkat kecerahannya juga cukup jika kamu mau pakai di luar ruangan sekalipun. Dan Samsung sekarang tuh nggak pelit lagi ya. Karena di Samsung Galaxy M14 5G sudah support refresh rate 90Hz. Adaptive refresh rate 90Hz tuh kerasa udah minimal banget lah ya untuk smartphone zaman sekarang. Jadinya kalau kamu aktif di sosial media, bikin smooth tuh scrollingnya. Saya sendiri sih sudah merasa cukup dengan refresh rate 90Hz. Dan untuk smartphone yang dijual di harga 2 jutaan, menurut saya bezel yang cukup lebar ini masih bisa dimaklumi. Dari tadi kita sudah ngomongin performa, desain juga sudah. Lalu gimana soal kamera? Padahal kalau dilihat secara spek juga bagus loh. Triple kamera dengan main kamera 50 megapiksel untuk kamera belakang dan 13 megapiksel untuk kamera depan. Hasilnya sih bisa dibilang bagus untuk smartphone di harga 2 jutaan. Dan image range-nya memang nggak luas banget. Ketika di kondisi yang terik, HDR-nya cukup bisa menghandle dengan baik. Namun tingkat kedalaman warnanya memang nggak begitu luas. Warnanya juga cenderung lebih gonjreng sedikit, jadi buat yang suka posting di sosial media, saya rasa bakalan suka. Di mode portrait, separasi blurnya cukup rapi, warnanya mirip kayak di mode auto tadi. Sedangkan di mode makro, walaupun cuma 2 megapiksel, tapi warnanya nggak berubah banyak dengan mode auto tadi, detailnya ya lumayan lah ya. Sedangkan untuk di kondisi low light kayak gini nih, contoh hasil fotonya. Terus untuk video kamera belakang walaupun nggak ada OIS tapi cukup stabil dengan detail yang cukup oke kalau untuk bikin video vlogging. Dan untuk video kamera depan kayak gini nih hasilnya. Hai guys, selamat sore. Jadi untuk perekaman kamera depannya ada di Full HD 30 fps. Sekarang sekitar jam setengah 5 sore mau buka puasa. Tapi karena agak mendung ya. Tuh, kalian bisa lihat nggak? Kira gitu guys. Jalan-jalan santai aja, jalan-jalan sore. Ya, bisa dibilang untuk smartphone di harga 2 jutaan, Samsung Galaxy M14 5G ini punya kamera yang oke lah ya. Cukup bisa kamu andalkan untuk jepret tiap momenmu, apalagi dipakai pas buat lebaran ini. Selain itu, dari segi software, One UI Core 5.1 tetap ngasih pengalaman yang smooth ketika mengoperasikan smartphone Samsung. Mau multitasking, RAM-nya bisa ditambah dengan adanya RAM Plus up to 6GB. Terus untuk koneksi NFC juga tersedia tuh, jadi mau top up e-money pun juga mudah. So, kesimpulannya, Samsung Galaxy M14 5G ini cocok banget buat kamu yang kerja di lapangan dan butuh smartphone dengan baterai yang awet. Karena dengan baterainya yang 6000 mAh mampu banget tuh mengakomodir segala kebutuhan mulai dari sosial media, streaming video, bahkan untuk main game sekalipun. Nggak cuma di masalah keiritan baterainya, tapi di sisi performa juga mampu banget. Dan tentu aja kameranya bisa banget untuk mendokumentasikan segala kebutuhanmu. Saran saya sih mending ambil yang punya RAM 6GB seperti yang saya pegang ini. Apalagi kalau kamu memang butuh smartphone yang membantu pekerjaanmu ya. Tapi kalau enggak, ada pilihan lain. 4/64GB dijual dengan harga 2.799.000, terus 4/128GB dijual 2.999.000 dan unit saya ini 6/128GB dijual dengan harga 3.299.000. Dah, sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budgetmu. Jika teman-teman tertarik, langsung beli aja lewat website resminya Samsung karena ada free adapter charger dan potongan 200.000 selama masa promo. Langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.